Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas bilangan prima di bagian yang pertama ya. Ini definisi eh, bilangan bulat P disebut prima jika P bukan 0 dan juga bukan plus minus 1, bukan negatif 1 dan bukan 1, dan P hanya mempunyai pembagi atau mempunyai faktor 1, negatif 1, P itu sendiri, dan negatif P. Jadi dalam hal ini bilangan prima mencakup bilangan negatifnya. Ini contoh-contohnya. Jadi kalau kita tahu 3 itu bilangan prima, maka negatif 3 juga bilangan prima. Begitupun yang ini. Nah, bilangan 27 itu bukan prima karena mempunyai faktor selain ini tadi. Yaitu faktor lainnya adalah plus minus 9, plus minus 3, dan ya itulah faktornya. Sehingga dia bukan bilangan prima. Kemudian berikutnya ini ada teorema, misalkan P adalah bilangan bulat yang bukan 0 dan juga bukan plus minus 1, bukan 1 dan juga bukan negatif 1. Bilangan P adalah prima jika dan hanya jika P membagi AB, jika dan hanya jika memenuhi kondisi ini atau memenuhi syarat ini, yaitu jika P membagi AB, maka P membagi A atau P membagi B. Atau saya bacakan ulang. Bilangan P adalah prima jika dan hanya jika P membagi AB mengakibatkan P membagi A atau P membagi B. Nah, kita lihat buktinya ya. Misalkan P adalah bilangan prima dan P membagi AB. Jadi ini bukti ke arah kanan. Nah, FPB, faktor persekutuan terbesar dari P dan A, pastilah bilangan positif yang merupakan faktor dari P. Ya, supaya dia bisa membagi. Gitu ya. Nah, oleh karena itu FPB yang mungkin adalah ini FPB-nya 1. Ingat FPB itu positif ya. Atau nilai mutlak dari P. Jadi P-nya di sini bisa negatif ya. Oleh karena itu ini diambil positifnya. Nah, jika FPB-nya itu adalah ini nilai mutlak dari P, yaitu bagian positif dari P, maka P membagi A. Jadi P yang positif maupun yang negatif membagi A. Ini ya, jelas ya dari sini. Kalau dia FPB dari P dan A, maka ya P-nya membagi A. Oke. Nah, sekarang jika FPB dari P dan A ini sama dengan 1, maka menurut teorema bintang, nanti saya tunjukkan teorema bintang itu, maka P membagi B. Jadi untuk setiap kasus, yaitu kasus yang ini tadi, dan kalau yang ini, jadi untuk setiap kasus P membagi A atau P membagi B. Jadi terbukti. Nah, ini teorema bintangnya. Jika A membagi BC, kemudian FPB dari A dan B itu 1, maka A membagi C. Nah, perhatikan ini ya. Jadi P membagi FPB dari P dan A sama dengan 1 atau istilahnya relatif prima. Kemudian P-nya membagi P-nya membagi AB tadi ya, P-nya membagi AB, maka P-nya membagi B berdasarkan teorema. Kemudian bukti sebaliknya ke arah kiri ya. Misalkan P memenuhi sifat ini yang ada di teorema. Gitu ya. Nah, kita ambil misalkan M membagi P. Nanti kita akan tunjukkan si M itu adalah P itu sendiri atau negatif P, atau P itu adalah 1 atau negatif 1. Kayak ini ya. Nah, karena M membagi P, maka terdapat bilangan bulat N sedemikian sehingga P sama dengan Mn. Gitu ya. Berdasarkan sifat tersebut, maka berdasarkan ini maksudnya P membagi M P membagi M atau P membagi N. Ya. Dari sini. Nah, kemudian jika P membagi M,
maka M sama dengan P yang positif atau negatif P. Ya, mengapa demikian? Karena M-nya membagi P dan di sini P-nya membagi M. Lihat sini. M membagi P, terus di sini P membagi M. Maka M-nya atau nilai mutlak P itu pasti membagi M. Atau dengan kata lain seperti ini. Ya. Nah, sekarang jika P-nya membagi N, kemungkinan yang kedua nih, maka Mn, karena P-nya tadi sama dengan Mn, membagi N. Akibatnya, ya M-nya sama dengan, kalau tidak 1, ya negatif 1. Ya, lihat sini. Jadi kalau Mn membagi N, ya M yang paling mungkin ya kalau tidak 1, ya negatif 1. Dengan demikian, M-nya sama dengan ini, saya sebut aja plus minus ya, atau ini plus minus 1. Nah, berdasarkan dia definisi, P-nya adalah bilangan prima, jadi terbukti ya. Akibatnya, jika P adalah bilangan prima dan P membagi ini, membagi A1 kali A2 dan seterusnya sampai AN, maka P membagi paling sedikit AI. Jadi salah satu dari ini pasti bisa dibagi oleh P. Nah, buktinya sederhana ya. Jadi ini dikurung aja di sebelah kanan ini. Jadi dibuat A1 dikali dalam kurung A2 sama dengan A2 kali A3 dan seterusnya sampai AN. Maka menurut teorema yang barusan, P membagi A1 atau P membagi A2 kali A3 dan seterusnya sampai AN. Nah, bagian yang keduanya dibuat dengan cara yang sama kayak ini tadi, maka terbukti. Kemudian berikutnya, setiap bilangan bulat N yang bukan 0 dan bukan negatif 1 atau 1 merupakan perkalian bilangan-bilangan prima. Nah, buktinya mungkin kita tuliskan saja di sini ya. Nah, ini bukti. Nah, sebetulnya kita cukup untuk N lebih dari 1 ya. Atau kita tuliskan gini. Jika N-nya itu sama dengan P1, P2, P1, P2, dan seterusnya ini adalah bilangan prima ya. Maka negatif N ya bisa kita tulis begini juga. Jadi kalau anggaplah N-nya itu positif ya. Yang lebih dari 1 tentu saja. Jika N-nya itu bisa dinyatakan dalam begini, maka negatif N-nya ya bisa juga dibuat seperti ini. Gitu. Sehingga dengan demikian kita cukup dibuktikan untuk N lebih dari 1. Ya, yang pertama kita definisikan himpunan S gitu ya, yang anggotanya semua bilangan bulat positif tadi yang lebih dari 1, N lebih dari 1, sedemikian sehingga N bukan hasil kali bilangan prima. Nah, akan dibuktikan S ini adalah himpunan kosong. Gitu ya. Akan dibuktikan S itu himpunan kosong. Oke. Kemudian sebentar. Nah, buktinya dengan kontradiksi ya. Andaikan S, ini salah.
akan dibuktikan S-nya itu himpunan kosong. Oke. Jadi andaikan S tidak kosong. Jadi kan S itu kan subset dari bilangan bulat ya. Maka menurut well ordering axiom, maka menurut itu ya, S mempunyai unsur terkecil. Kita sebut saja M gitu ya. Oke, kita sebut saja unsur terkecilnya itu adalah M. Nah, kemudian karena M itu anggota S, karena dia unsur terkecil ya, karena M anggota S, maka M bukan bilangan prima. Maka M bukan bilangan prima. Ya, ini tadi. Jadi kalau bilangan prima ya pasti hasil kali prima. Sudah masuk ke S tadi. Jadi maka M bukan bilangan prima. Selanjutnya karena M itu bukan bilangan prima, maka dia pasti punya faktor yang lebih dari 1 atau M gitu ya. Jadi sekali lagi karena M bukan bilangan prima, M pasti memiliki faktor positif yang bukan 1 dan bukan M. Itu ya. M mempunyai faktor positif yang faktor positif selain 1 dan M maksudnya. Faktor positif ini selain 1 dan M. Ya kita misalkan aja M-nya itu sama dengan A kali B, di mana A-nya ini lebih dari 1 tapi kurang dari M, B-nya juga sama. Nah, begitu. Jadi A-nya seperti itu. Lanjut, karena A dan B-nya itu kurang dari M, ya. Karena A dan B-nya itu kurang dari M, maka A dan B bukan anggota S. Gitu ya. Oke, saya tulis gini aja. Akibat dari sini nanti ditulis ulang. A bukan anggota S. Akibat ini juga sama. B juga bukan anggota S. Kalau dia bukan anggota S, akibatnya apa? Berarti dia merupakan hasil kali bilangan prima. Karena kalau anggota S bukan hasil kali bilangan prima, gitu ya. Nah, itu akibatnya tadi. Jadi A ini bisa kita tulis P1, P2, anggaplah sampai PK gitu ya. B juga sama, kita tulis Q1, Q2 sampai Q berapa ya? L lah, QL gitu ya. Kemudian nah dalam hal ini si K-nya ini tentu lebih dari 1 ya. Lebih dari atau sama dengan 1. L-nya juga sama, lebih dari atau sama dengan 1. Lebih dari atau sama dengan 1. Di mana masing-masing PI dan QI tadi adalah bilangan prima. Oke. Jadi kalau begitu si M ini kan sama dengan A kali B, sama dengan P1, P2 sampai PK dikali Q1, Q2 sampai QL. Nah, ini menghasilkan berarti kalau gitu si M ini
merupakan hasil kali bilangan prima. Akibatnya M anggota S. Nah, ini kontradiksi. Oh, bukan anggota S ya. Karena dia hasil kali bilangan prima, maka dia bukan anggota S. Nah, katanya tadi M itu anggota S. Ya, katanya tadi M itu anggota S. Mana tadi? Ini. Tadi ya. Jadi menimbulkan kontradiksi, oleh karena itu S itu mestilah himpunan kosong. S ini mestilah himpunan kosong, akibatnya ya semua bilangan bulat yang lebih dari 1 merupakan hasil kali bilangan prima. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan ke slide. Nah, teorema 110 ini merupakan dasar sebetulnya bagian dari teorema 111 ya, yang disebut teorema dasar aritmatika. Sama bunyinya tadi, setiap bilangan bulat n kecuali 0 dan plus minus 1 merupakan hasil kali perkalian bilangan-bilangan prima. Nah, ini hasil kali itu merupakan faktorisasi ya. Faktorisasi ini tunggal dalam pengertian jika n seperti ini, P1, P2, PR, di mana PI-nya itu adalah bilangan prima, dan n sama dengan Q1, Q2, Q1 kali Q2 kali dan seterusnya sampai Qs, di mana PI dan QI-nya itu adalah bilangan prima, maka R sama dengan S, artinya faktornya sama gitu ya, banyaknya faktor sama, dan setelah dilakukan penyusunan ulang dan pelabelan ulang terhadap susunan ini, maka akan diperoleh P1 sama dengan plus minus Q1, P2 sama dengan plus minus Q2, dan seterusnya. PR sama dengan plus minus QR. Oke, ini buktinya ya. Coba diperhatikan lagi. Nah, ini buktinya. Berdasarkan teorema 110 yang tadi buktinya tulis tangan tadi, setiap bilangan bulat n yang bukan ini tadi, 0 dan juga bukan positif 1 atau negatif 1, mempunyai paling sedikit 1 pemfaktoran prima. Tadi sudah dibuktikan. Nah, misalkan n ini mempunyai pemfaktoran prima seperti yang dinyatakan dalam teorema. Ya, yaitu n sama dengan P1 kali P2 sampai PR, dan n sama dengan Q1 kali Q2 kali sampai Qs. Nah, kemudian dari sini kita peroleh P1 membagi ini. Ya, P1 membagi ini. Kemudian berdasarkan akibat 19, maka P1 pasti membagi salah satu dari ini. Ya, jadi membagi salah satu dari Qj. Dengan penyusunan dan pelabelan ulang Qj, jika diperlukan ya, maka P1 membagi Q1. Jadi disusun ulang sedemikian sehingga yang ada di bagian depan ini adalah yang bisa dibagi oleh P1. Karena P1 dan Q1 merupakan bilangan prima, maka P1 sama dengan plus minus Q1. Ya, karena bilangan prima tidak mungkin saling membagi, maka pasti ya dia sendiri atau negatifnya. Nah, akibatnya ya tinggal substitusi aja ke sini, diperoleh begini ya. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan Q1. Ini habis, maka diperoleh ini. Ya. Nah, kemudian kita tulis seperti ini. Kita tulis seperti ini. Nah, sehingga P2 membagi ini semua. Berdasarkan akibat 19, maka P2 membagi salah satu Qj dengan cara serupa tadi akan diperoleh begini. Akibatnya ini serupa dengan yang tadi itu. Dan itu kedua ruas dibagi lagi dengan Q2, maka diperoleh ini. Lanjutkan pola seperti sebelumnya, gunakan kembali, ini hurufnya harus kecil ya. Gunakan kembali akibat 19 dan eliminasi satu bilangan prima pada kedua ruas di setiap langkah. Nah, jika R lebih dari S, maka setelah S langkah, setiap Qj tereliminasi dan diperoleh PS plus 1 dikali PS plus 2 sampai kali PR. Dan ini akan sama dengan negatif 1 atau sama dengan 1.
Karena faktor 1 itu hanya 1 atau negatif 1, maka PR tidak mungkin sama dengan ini, gitu ya. Maka kesimpulan ini menghasilkan kontradiksi. Ya, jadi ini PR kan nggak mungkin negatif 1 atau 1. Dengan argumen serupa, kalau S-nya lebih dari R, maka akan membawa kontradiksi ke hal yang sama. Oleh karena itu haruslah R membagi S. R sama dengan S. Dan setelah R langkah, proses eliminasi selesai dan akan diperoleh seperti ini. Jadi terbukti ya. Nah ini akibatnya kalau untuk bilangan asli ya. Jadi setiap bilangan asli yang lebih dari 1 dapat ditulis dengan satu cara pemfaktoran. Seperti ini ya, di mana P1 lebih dari atau sama P2 dan seterusnya. PI-nya itu adalah bilangan prima. Oke, itu saja. Oke, selesai ya. Latihan soalnya nanti pada saat web meeting. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Segala pertanyaan boleh diajukan pada saat web meeting. Saya Rio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.